kalau tadi udah ngomongin soal album-albumnya Monita yang lalu-lalu, sekarang gue mau ngomongin yang aneh-aneh. Dari balik jendela. Yang paling dari balik jendela, gue udah beli merch-nya udah lama. Terus selling nih, terima kasih. Jangan lupa beli. Iya, jangan lupa beli. Harus support teman, say no to gratisan. Gila mantap. Iya kan? Musisi lokal harus disupport, jadi stop ngirimin teman-teman lo merch, suruh mereka beli. Ya, itu campaign yang harus digalakkan. Kan semua untuk keberlangsungan hidup bersama. Betul kan? Betul. Mon, ngomongin soal album lo yang ini. Banyak yang bilang, gue sih yang ngomong. Gue nggak tahu kalau orang lain pendapatnya gimana, tapi gue menyatakan ini, tadi juga udah mention ke Momon sebelumnya bahwa kok di album ini Monita, sisi dark side of Momon itu sangat keluar ya. Monita dengan yang cukup vulnerable, apalagi ketika si Laila ini keluar. Terus gue mendapati ada ayat Alkitab juga di situ yang maknanya sangat super duper universal dan bisa masuk ke kita semua gitu, mendengarkan tanpa berbatas suku, agama atau apapun, lo bisa menyampaikan pesan itu dengan sangat sejuk. Tapi sebetulnya gue melihat something yang cukup berseberangan dari lo di keseharian gitu, karena yang kita tahu Monita itu perangainya tidak selembut lagu-lagunya. Betul gitu ya. Betul, aku anak budut anak budut gitu kan, kayak Momon tuh hariannya tuh serampangan, tapi lagunya itu sungguh kayak halo ya gitu kan, lagunya itu kayak bisik-bisik gitu. Tiba-tiba jedang keluar ini album yang sama sekali berbeda banget dengan karakter lo yang biasanya hai gitu. Apa sih? Kenapa sih lo? Karena kawin kali ya. Jadi apa ya? Apa kawin bikin lo emo? Wah, Baik. Jadi ngerjain album dari Balik Jendela ini mulainya tahun 2018. Oke, 2018. Itu gue lagi ngapain ya? Gue lagi sering ngobrol sama Indra Perkasa. Indra Perkasa lagi main-main modular waktu itu. Gue kayak, basis lo kan? Iya, basis gue. Kayak, bunyinya apa ini? Sepertinya menarik gitu. Terus Indra Perkasa jelasin ya, ini bunyi inter gini, kayak yang keluar tuh kita nggak pernah tahu. Oh gitu, wow gitu kan. Terus pas dengar bunyi itu, terus kayak tahun itu gue juga lumayan sering traveling gitu, keluar kota. Terus ya, di tengah perjalanan itu sih, gue nggak tahu, lebih mungkin karena mau menikah tuh tadi ya, jadi banyak mikir apakah inikah gitu kan. banyak terlintas di kepala gue, banyak perenungan juga. Terus kayak setelah Dandelion, kayak kalau gue bikin musik lagi berikutnya tentang apa, itu proses gue bukan meninggalkan ya, proses gue tutup buku yang Dandelion, terus gue coba buka buku yang baru lagi. Terus di kehidupan sih lebih banyak kayak di keluarga gue. Terus kayak gue mau masuk fase yang berikutnya nih, gue mau memilih pasangan hidup gitu kan. Mulai banyak pertanyaan lah, kayak karir gue akan terus nyanyi atau enggak, gitu lah, kayak apa, quarter life crisis enggak kali ya. pokoknya lagi itulah, lagi banyak berkontemplasi kali ya. Udah di tengah perjalanan itu gue mikir, ya banyak kejadian juga sih yang terjadi di kehidupan gue, kayak banyak momen-momen low points lah gitu. Ngelewatin ini, ngelewatin itu, terus udah gue mikir, gue lagi ngeliat keluar jendela gitu tuh, kalau misalnya lagi di pesawat. Dipraktekin dong. Oh gitu. Kalau lagi di kereta, di mobil, gue suka banget itu. Sering kali kalau gue lagi ngeliat keluar jendela tuh, yang gue liat tuh sebenarnya bukan pemandangannya, tapi gue lagi ngebayangin kayak kenapa ya gini, kenangan-kenangan yang udah lewat atau apa yang gue inginin di depan. Jadi yang gue liat tuh bukan yang di luar, tapi pikiran gue kemana-mana gitu. Gue mikir, wah, apakah ini mesin waktu yang sesungguhnya? Kita di sini, tetapi pikiran kita melayang ke waktu-waktu yang sudah lalu atau ke waktu-waktu di depan gitu kan. Dapatlah gue tema waktu gitu ya. Terus gue inget juga momen tahun 2013, 12, gue punya satu adik cowok, adik gue yang ke-7. Mohon maaf. Berapa bersaudara pun? 8 bersaudara. Ini adik yang ke 4, 5, 6. Adik yang ke-6. Lupa itu urutan ke iya, berapa. Iya, banyak banget gitu. Kayak Sound of Music terjadi di keluarga gue. Tangga nadanya lebih 1, gitu. Udah 8 ini. Adik gue yang ke-6 itu meninggal di umur 4 tahun. Meninggal di umur apa-apa. Udah maksudnya dia karena sakit. Terus gue inget gitu, dia suka naik kereta gitu kan.
Nah, gue inget banget waktu kita jalan-jalan liburan keluarga, nih, adik gue yang umur 4 tahun, bayangin aja, ngelihat keluar jendela, terus gue ngeliat, kok matanya jauh banget ya? Dia nggak yang kayak, di luar hijau, enggak. Matanya tuh kayak sendu, terus ngeliat ke jauh ke sana. Gue kayak, adik gue mikirin apa sih nih umur 4 tahun kayak gini? Nggak lama, dia meninggalkan karena sakit. Di situ gue kayak inget lagi, maksudnya ada orang yang datang ke kehidupan kita cuma sebentar, tapi bawa makna dan perubahan yang begitu banyak di kehidupan kita. Ada orang yang stay di kehidupan kita, memberi banyak pelajaran, kayak oh ternyata tuh orang yang hadir di kehidupan tuh bukan tanpa sebab, semuanya punya alasan, semuanya punya tujuan. Kayak adik gue umur 4 tahun, sebentar banget sama kita, tiba-tiba nggak ada. Disitulah gue pertama kali nulis lagu Sesaat Yang Abadi. Cuma sebentar, tapi sampai sekarang gue masih ingat. Banyak momen-momen kayak gitu, momen-momen yang sesaat, sederhana, tapi justru itu yang paling kita ingat gitu. Gue kalau inget pertama kali Hanum kita sepanggung bareng, gue inget tuh mata Hanum tuh sayu gitu kan, sebentar tapi gue inget terus, oh dia tuh kayak gini gitu kan. Itu ada itu kan momennya, gue tulis Sesaat Yang Abadi. Oh bila sesaat itu abadi, izinkan aku di sini sebentar lagi. Kayaknya kalau momen yang indah tuh kita pengen ulang-ulang terus kan, tapi nggak bisa, semenit berlalu ya itu berlalu gitu kan, kita cuma bisa simpen aja. Udah, gue mulai dari situ tuh. Akhirnya gue datang ke Indra Perkasa, Kak gue punya lagu nih, gue inget suara-suara modular lo itu kayaknya cocok nih sama tema gue nih, waktu nih, ini kan aneh gitu kan, modular itu kan kayak synthesizer segala macam kan, dari wah gue nggak ngerti deh gimana cara kerjanya gitu kan. Kayak gue pengen deh ada suara-suara itu di album gue berikutnya, pengen lebih elektronik tapi bukan yang tiba-tiba kayak beda banget gitu, enggak, gue pengen tetap ada suara naturalnya, gitar akustik, cuma gue pengen ada nuansa kayak ibaratnya lukisan lo tuh hias deh nih lagu gue. Nggak tahu jadi Daft Punk gitu kan? enggak gitu. Gitu. Terus udah akhirnya coba Indra Perkasa bikin musiknya dan gue suka banget. Gue kayak iya kayaknya gue mau kesini nih album berikutnya. Udah di situ explore aja. Dari situlah mulai gue buka hal-hal yang ya nggak pernah gue bagi ke siapa-siapa, paling orang-orang terdekat gue aja, bahkan sama kakak dan adik gue juga kita nggak pernah ngobrolin karena udah lewat gitu kan, kita deket tapi nggak pernah yang duduk terus ngobrol deep talk gitu. Di situ mulai sih kayak ngobrol apa segala macam, terus fase gue mulai mau nikah segala macam, nggak tahu, sama ngelihat hidup jadi ya berbeda aja, lebih serius, lebih realistis, tapi lebih dalam gitu. Kalau dulu kita mikirin kayak pengen lebih tinggi, lebih besar, kayak kelihatan, sekarang kayak kita lebih pengen lebih kuat aja, lebih kuat, lebih dalam, lebih jejak kayak gitu lah pokoknya. Nggak tahu ini pikiran gue ya. Tapi Mon, gue sempet dapat cerita nih dari Ode orang dalam. Ode. Siapa kah Ode? Jadi Bayu nggak, mungkin nanti kalau gue cerita lo udah tahu siapa. Jadi orang dalam ini sempat bilang bahwa sebetulnya awal tuh lo sempet gampang untuk masuk ke konsep yang ditawarkan sama Indra di album ini, karena menurut lo terlalu desperado dan lo kayak ngajak-ngajak orang gitu. Terus iya bener. Lo cerita habis baca bukunya Haruki Murakami, iya, terus ya? lo ikutan desperate juga gitu. Iya bener. Tapi akhirnya kenapa lo berani untuk yaudah sikat, padahal kan ini juga something yang sebetulnya lo belum pernah sentuh kan? Iya bener. Jadi waktu gue ngobrol sama Indra Perkasa, gue udah kayak gue ceritain, tapi gue nggak mau terlalu ini banget ya, gue pengen cerita tentang itu, cuma gue nggak mau yang kayak orang pakai gitu, gue nggak mau Kak gitu. Terus Indra Perkasa bilang gini, emang kenapa? Gue kayak hah? Kok emang kenapa? Males lagi ngajak orang sedih rame-rame. Ya ini kan bukan sedih, ini kan fase kehidupan gitu. Ini kan emang semua orang lewatin, sedih apa segala macem, emang sedih gitu. Lu mau tutupin pakai apa gitu kan? Ya nggak apa-apa lah, ngomong aja, dia bilang gitu. Oh gitu ya, gitu. Udah gue mikir, lama tuh lagu Laila, lama banget. Abis yang Sesaat Yang Abadi, gue udah punya lagu Laila itu, tapi nggak gue tulis. 2 jam sebelum recording bahkan katanya lo baru kelar. Karena itu gue kayak, Edan. Gue nggak pernah di lirik gue tuh ada kata sedih, air mata, gelisah, sakit tuh kayak ngapain gitu, kayak ngapain lu bilang-bilang, semua orang sakit lagi gitu. Udah nggak usah pengumuman gitu. Tapi nggak tahu gimana, pas gue nulis lirik lagu itu 2 jam sebelum masuk ke recording studio itu, ya gue mulai melepaskan. Kadang nih ya, hal-hal yang kita simpen, misalnya gue marah, biasanya gue diem kayak, gue marah tapi gue diem gitu. Tapi ketika gue bilang kayak gue marah itu tuh nggak akan menguasai lo lagi, karena udah lo lepasin. Jadi dia nggak lagi membelenggu lo gitu. Di situ gue memutuskan tuh kayak harus gue lepasin nih. Gue marah, gue sedih, gue gelisah, gue ngelewatin hal-hal yang sulit. Ya udah gue lepasin supaya gue bisa move on. Ya udah di situ gue, ya udah nggak apa-apa. Emang ini yang gue alamin gitu. Toh kan gue nggak berhenti di situ.
itu yang bikin gue akhirnya mau nulis kayak oke, lu sedih lu, tapi kan lu nggak berhenti di situ gitu. Itu bagian yang pernah lo lewatin, siapa yang tahu orang-orang juga ngelewatin. Ya lu kan nggak lagi ceritain kayak sedih terus udah nggak ada jalan keluar gitu, kan lagu itu masih berlanjut gitu, kan lagu journey. iya. Makanya udah akhirnya gue tulis tuh bait pertama tuh yang paling susah, Laila hatiku gelisah betapa dahsyatnya malam penuh sakit dan air mata. Udah akhirnya gue padahal cuma segitu doang loh, padahal cuma kayak ya elah nulis segitu doang gitu kan, cuma kayak udah di situ gue kayak belajar untuk udah gue lepasin aja. Kita nggak lo itu bikin kita gitu. Itu yang kita rasain ketika pertama kali denger dan waktu gue nulis itu gue juga nangis. Gila. Waktu gue nulis gue akhirnya gue sedih, gue doa dulu kan, gue doa, tapi habis gue tulis gue kayak gue malah bisa bersyukur gitu. Oh ya terima kasih gue pernah lewatin itu, sekarang gue udah nggak di situ lagi. Udah akhirnya rekaman, ayo kak kita rekaman gini terus Indah gini ya gitu. Habis selesai rekaman dia udah akhirnya udah deh, gue sendiri juga lega, akhirnya lega. Itu udah nggak ada di sini gue lagi, udah gue kayak udah gue tangin, udah gue lepaskan gitu. Tepuk tangan dong buat Monita semuanya. So, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu di Jadi Gini berikutnya. Bye-bye.